Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalom Efra Putri dengan NIM 202311519 dari kelas karyawan B Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Milna Munah Hifdzil Ulas, PD IMPD. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hasil resum dari jurnal yang sudah saya pilih, yaitu jurnal UIN Dato Krama Palu, yakni mengenai iptek menurut pandangan Islam. Nah, mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Let's go! Oke, baik, yang pertama adalah perkembangan iptek dan kaitannya dengan Islam. Ilmu pengetahuan sains adalah pengetahuan dengan gejala alam yang diperoleh oleh proses yang disebut metode ilmiah. Sedang teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan juga mengembangkan iptek itu sendiri. Jadi, peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram wajib dijadikan tolak ukur dalam manfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam. Begitupun juga kebalikannya, iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang diharamkan oleh syariat Islam. Islam memiliki kepedulian dan perhatian penuh kepada umatnya agar terus berproses untuk menggali potensi-potensi alam dan lingkungan menjadi sentrum peradaban yang gemilang. Dalam konteks ini, Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru, Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun termasuk sains dan teknologi. Jadi, perkembangan inilah nantinya akan membantu seluruh umat manusia agar bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih layak dan juga dengan memperbaiki kualitas hidup masyarakat dapat menikmati segala kemudahan hanya dalam satu genggaman saja. Peran Islam dalam perkembangan iptek dibagi menjadi dua. Satu, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah menjadikan syariat Islam sebagai standar penggunaan iptek. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek dan telah diharamkan oleh syariat Islam, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya walau menghasilkan manfaat saat memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Pandangan Islam terhadap teknologi. Sekarang kita berada pada zaman yang sering terjadi perjumpaan antara agama dan budaya yang berbeda. Sementara itu, penghayatan agama pun semakin personal dan eksistensial. Setiap orang merasa bertanggung jawab atas agama yang dianutnya sendiri-sendiri. Lebih lanjut, masyarakat dewasa ini dikondisikan oleh apa yang kita kenal sebagai budaya global. Situasi ini menjadikan masyarakat menjadi semakin terbuka pada keyakinan-keyakinan lain, sehingga mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mereka yang terpengaruh oleh perkembangan dan keyakinan teknologi. Yang kedua, mereka yang tetap berpegang pada keyakinan agama mereka masing-masing. Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak arti produk teknologi tidak akan bertentangan dengan teknologi pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis-analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar-dasarnya. Oke, selanjutnya adalah dampak teknologi terhadap masyarakat Islam. Di sini, dampak positifnya salah satunya adalah mempersingkat proses berbagi informasi pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih efektif, dan efisien. Selain itu, akan menjadi lebih mudah bagi seorang di suatu negara untuk belajar tentang berbagai jenis budaya di negara lainnya. Jadi, semenjak adanya teknologi, kehidupan kita semakin dipermudah. Selain itu, ada dampak negatif juga. Di sini, dampak negatifnya salah satunya adalah konten negatif
yang berkembang pesat. Selain itu, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Jadi, di sini kita sebagai pengguna teknologi, kita harus berhati-hati juga dalam hal tersebut. Selanjutnya adalah tantangan ilmu-ilmu Islam terhadap perkembangan teknologi. Di sini ada 3. Yang pertama adalah ambivalensi teknologi. Teknologi, bagaimanapun bentuknya, akan selalu bersifat ambivalen, yaitu ada untung dan juga ada ruginya. Maka hal ini penting mengingat teknologi pada kenyataannya merupakan alat bagi manusia, sementara dalam kehidupan manusia memiliki tujuan dan cara pencapaian yang tentunya harus mengandung nilai agama. Oleh karena itu, seorang ilmuwan muslim harus menyadari bahwa ia harus memulai sesuatu kemanapun ia beranjak, ia harus melangkah dari tradisi keislaman yang merupakan identitasnya itu sendiri. Oke, baik. Yang kedua, di kalangan umat Islam masih banyak yang hanya menekankan pada studi pustaka daripada studi terhadap realitas sosiokultur. Hal ini mengakibatkan kurang berkembangnya literatur-literatur tentang ilmu-ilmu empiris Islam seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan sebagainya. Hal ini sangat berbeda dengan tokoh ilmuwan muslim di abad Renaissance Islam yang hasil karyanya dijadikan sumber rujukan dalam studi pustaka. Oke, baik. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu belum ada paradigma yang jelas tentang posisi nilai normatif, eksistensi dan struktur keilmuan Islam sebagai misal dalam menyikapi problem tantangan modernisasi yang ditandai oleh pesatnya perkembangan industrialisasi, transformasi, alat-alat informasi yang canggih, dan kuatnya paham rasionalisme yang apabila dihadapkan pada agama di kalangan muslim belum mampu menyelesaikan secara dialektis, tetapi masih bersifat normatif. Nah, akibat yang ditimbulkan dengan posisi nilai normatif sendiri, eksistensi dan struktur keilmuan Islam menjadi tidak jelas. Ada yang datang dari bangsa barat seperti modernisasi, rasionalisme, sekularisme, gagasan filsafat barat, dan semua yang berbau kebarat-baratan, semua ditolak bahkan dikafirkan. Oke, baik. Untuk mengatasi hal tersebut, Ismail Razi Al-Faruqi melakukan langkah-langkah berikut, yaitu memadukan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara membukukan identitas Islam melalui 2 tahap, yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam dan islamisasi ilmu pengetahuan. Selain itu juga, untuk menghadapi persoalan metodologi, ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. Sementara Al-Atas menguraikan bahwa semua ilmu pengetahuan masa kini secara keseluruhan dibangun dan telah ditafsirkan dan diproyeksikan melalui pandangan dunia, visi intelektual, dan persepsi psikologi dari kebudayaan dan peradaban barat yang saling berkaitan. Kelima prinsip tersebut salah satunya adalah pembelaan terhadap doktrin humanis. Nah, kelimanya merupakan prinsip-prinsip utama dalam pengembangan keilmuan barat yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan harus dihindari oleh umat Islam. Oke, jadi kesimpulannya, perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi aktivitas komersial dan dunia wisata, melainkan juga secara luas mempengaruhi aktivitas dakwah. Perkembangan teknologi telah mempengaruhi perkembangan cara berpikir dan perilaku masyarakat. Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis-analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Peran Islam dalam perkembangan iptek setidaknya ada 2, yaitu pertama menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan, yang kedua menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan mengenai hasil resume saya, yaitu dari jurnal UIN Dato Krama Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.